Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini, Kamis 10 November 2022, saya masih diberi kesempatan untuk melakukan sesi wawancara hari kedua. Wawancara ini saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas LK 1.2, yaitu eksplorasi penyebab masalah. Kebetulan saat ini saya sedang melakukan atau mengikuti diklat PPG kategori 1 gelombang 2 dalam jabatan 2022. LPTK yang saya ikuti adalah Universitas PGRI Semarang. Pada sesi wawancara hari ini, narasumber yang akan memberikan jawaban adalah beliau seorang guru senior di sekolah kami, yaitu DSDN 1 Tarogong. Beliau adalah Ibu Yati Nurhayati, SPD MPD. Baiklah, akan saya mulai dengan pertanyaan pertama. Begini, mayoritas siswa masih belum mampu menyelesaikan soal matematika berbentuk cerita. Meskipun guru sudah menyampaikan materi dengan metode bercerita yang menarik, ternyata dari hasil identifikasi masalah ditemukan bahwa kemampuan siswa menyelesaikan soal matematika berbentuk cerita itu terkendala dengan model pembelajaran yang tidak tepat. Menurut Ibu, apa saja penyebabnya? Menurut saya, kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita itu biasanya siswa karena sekarang siswa kebanyakan itu melihat HP ya. Jadi itu sudah terbiasa pada HP. Jadi pada bacaan atau membaca itu minatnya berkurang. Nah, sedangkan soal cerita itu yang harus dipahami terlebih dahulu apa konsep atau apa yang ingin ditanyakan atau apa yang diinginkan dari soal cerita tersebut. Jadi siswa tidak bisa atau belum bisa mengubah dari soal cerita ke bentuk kalimat matematika. Nah, untuk itu alangkah baiknya kalau siswa kurang memahami apa yang diinginkan dari soal tersebut, bagaimana dengan kalau ada bantuan media atau dengan gambar ya, atau dengan cerita yang lain yang lebih menarik untuk siswa, atau bisa dengan video pembelajaran ya, atau dengan media-media langsung yang konkret yang bisa lebih dipahami, lebih disenangi oleh siswa tersebut. Nah, dengan demikian kalau siswa lebih senang, lebih berminat pada apa yang sedang diterangkan oleh gurunya ya, dengan demikian meskipun dalam bentuk soal cerita, siswa akan lebih memahami soal cerita tersebut. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, dalam kurikulum 13 ataupun kurikulum merdeka, peserta didik di sekolah dasar dituntut untuk dapat menyelesaikan soal-soal berbentuk HOTS, yaitu soal-soal berbasis high order thinking skill. Tetapi kenyataannya di lapangan, ternyata peserta didik tidak mampu menghadapi soal-soal seperti itu. Bahkan mereka tidak paham sama sekali apa itu yang disebut dengan soal-soal berbentuk HOTS. Nah, menurut pengalaman Ibu selama mengajar, apa saja penyebabnya
peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal HOTS? Ya, menurut saya, mengapa siswa kesulitan dalam mengerjakan soal yang bersifat HOTS? Yang pertama, penyebabnya ya mungkin karena guru kurang jelas dalam menjelaskan materi yang disampaikan kepada siswa. Mungkin juga karena pemahaman siswa yang kurang. Mungkin juga karena siswa kurang fokus ya terhadap apa yang sedang diberikan oleh gurunya. Bisa juga penyebab kenapa siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal HOTS karena siswa belum terbiasa atau mungkin belum mengenal atau belum dikenalkan oleh gurunya yang bagaimana yang disebut soal HOTS. Nah, untuk itu alangkah baiknya guru menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan soal HOTS, bagaimana cara pengerjaannya, terus juga bisa juga dengan bantuan TIK atau bisa dengan cara-cara guru itu sendiri, karena guru yang lebih tahu kemampuan siswa, bagaimana seorang siswa untuk mengerjakan soal-soal baik itu yang mudah, yang sedang maupun yang sulit atau yang disebut soal HOTS. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, penguasaan guru terhadap model-model pembelajaran inovatif yang masih rendah, sehingga kurang bisa memaksimalkan kemampuan peserta didiknya. Menurut Ibu, faktor apa saja yang menjadi penyebabnya? Menurut saya, kenapa kemampuan peserta didik masih rendah, yaitu mungkin dikarenakan karena ya, guru belum memberikan pembelajaran secara inovatif. Kenapa guru belum bisa memberikan pelajaran secara inovatif? Ya mungkin dikarenakan karena pemahaman guru terhadap pembelajaran inovatif itu belum memahami betul, ya, belum bisa melaksanakan bagaimana itu pembelajaran secara inovatif. Untuk di era globalisasi ini ya diharapkan semua guru harus melaksanakan pembelajaran inovatif karena ya kecanggihan teknologi, ya teknologi informasi, teknologi pembelajaran ya sekarang sudah semakin canggih, bahkan di sekolah-sekolah pun sekarang hampir ke pelosok Nusantara itu pembelajaran sudah disertai dengan teknologi pembelajaran. Misalnya sekarang guru dituntut untuk menguasai penggunaan laptop, penggunaan InFocus. Nah, itu digunakan dalam keseharian, dalam pembelajaran ya untuk lebih memaksimalkan kemampuan peserta didik. Nah, sebelum siswa memahami betul ya alangkah baiknya gurunya dulu harus memahami, harus menguasai cara penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan laptop, InFocus, terus juga media-media yang lain, apakah itu media teknologi maupun media yang secara tradisional, ya alat-alat pembelajaran itu harus digunakan semaksimal mungkin ya. Tujuannya untuk supaya siswa lebih tertarik juga terhadap pembelajaran, supaya siswa tidak jenuh, dan juga nanti diharapkan hasilnya maksimal. Nah, itu tujuan dari pembelajaran inovatif. Jadi tujuannya ya diharapkan siswa lebih memahami, lebih mengerti, juga hasilnya lebih maksimal seperti apa yang kita semua harapkan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, di zaman era globalisasi,
yang ditandai dengan semakin meningkatnya kemajuan teknologi, terus juga media massa dan media sosial yang semakin berkembang, sehingga berdampak pada penggunaan manfaat dari internet. Begitu juga yang dirasakan oleh peserta didik di sekolah dasar. Contohnya, terjadinya kasus video porno yang mudah diakses oleh siswa, terus juga terjadinya kasus pencurian HP di kelas, semakin parahnya krisis moral. Itu mungkin beberapa contoh. Berdasarkan pengalaman Ibu selama mengajar di sekolah ini, apa saja faktor penyebab dari terjadinya penyalahgunaan manfaat internet? Terlalu mudahnya mengakses internet ya bisa juga dilakukan siswa bukan hanya di lingkungan rumah atau masyarakat, bahkan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah untuk kebutuhan karena sekarang serba online ya, kebutuhan sekolah juga secara online dapodik, maka di sekolah-sekolah disediakan internet. Nah, siswa membawa HP ke sekolah itu banyak terjadi pelanggaran akibat mudahnya penggunaan internet tersebut. Di antaranya karena bawa HP. Ya, HP itu ada yang mungkin diisi pulsa oleh orang tuanya, ada juga yang memanfaatkan internet yang disediakan di sekolah. Ya, akibatnya ya, ke moral siswa sekarang menurun. Banyak terjadi ya, ada yang menyetel video di sekolah tanpa sepengetahuan guru tentunya. Ya, ada juga siswa yang menonton adegan-adegan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang siswa. Ya, mungkin juga dari HP tersebut ya, siswa mendapat kiriman dari temannya atau dari siapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin juga melihat tontonan-tontonan yang tidak sengaja terbuka karena sedang membuka atau mencari materi dari HP. Ya, intinya ya kenapa terjadi parahnya moral tersebut? Ya, menurut saya itu kalau siswa sudah dibekali pendidikan karakter yang didapatkan dari rumah, dari sekolah, ya insya Allah siswa tidak akan terjadi hal-hal yang seperti dilakukan tersebut. Kalau siswa sudah dibekali dengan pendidikan karakter, ya yang diajarkan oleh gurunya mungkin di sekolah atau diajarkan oleh orang tuanya di rumah, dibekali dengan karakter-karakter tersebut, dengan sikap-sikap tersebut, ya siswa tidak akan banyak terpengaruh oleh pengaruh dari teknologi tersebut. Ya, intinya karena siswa sekarang mungkin pendidikan karakternya berkurang, di rumah orang tua mungkin sibuk ya dengan masing-masing, sementara siswa diberi teknologi HP ya, yang bisa dengan mudahnya mengakses apakah itu video, apakah itu foto, apakah itu gambar, itu yang bisa merusak moral siswa tersebut. Ya, itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah untuk sesi wawancara hari kedua telah berlangsung. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.